Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 11 episode 26. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah gunung Tante Ernie yang sangat besar pada saat ini telah turun dari langit dan membawa banyak pilar cahaya yang akan segera menimpa Lindong. Gunung Tante Ernie sendiri pada saat ini belum mendarat, tapi kekuatan yang telah dia pancarkan benar-benar telah menembus ke bawah, dan hal itu telah menghantam tanah sampai menimbulkan banyak retakan besar yang bahkan tanah pada saat ini bergetar dengan hebat. Murid-murid dari sekte Do yang melihat hal ini, mereka segera menghindar karena merasakan fluktuasi energi yang benar-benar sangat kejam, dan mereka membayangkan jika kemungkinan mereka yang terkena serangan ini pasti mereka tidak akan pernah bisa bergerak lagi. Sementara Moling, dia pada saat ini berkomentar dengan suara yang cukup berat. Orang itu memang memiliki beberapa kemampuan. Sementara Ying Huan Huan sekarang sudah mengangkat alisnya dan dia berkata tidak peduli tentang apa, tapi dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda Gua Tebing Besar. Dan kamu jangan lupa, Gua Tebing Besar juga dianggap sebagai sekte super. Oleh karena itu, mereka bukanlah faksi yang lemah. Mendengar ucapan dari Huan Huan, Moling pada saat ini tertawa. Dan tatapan matanya ketika melihat Lindong dipenuhi dengan sebuah antisipasi, karena Moling ingin melihat bagaimana Lindong menghadapi serangan dari gunung Tante Ernie. Yang kemudian Moling pun mengatakan, aku ingin tahu apakah Lindong pada saat ini akan menggunakan kitab penghancuran besar, karena aku belum pernah melihatnya semenjak Lindong berhasil memahami kitab itu. Mendengar ucapan dari Moling, Huan Huan pun segera memiringkan kepalanya. Dan pada akhirnya dia mengatakan orang itu memiliki banyak kartu traf yang tersembunyi di lengan bajunya. Jika dia tidak dipaksa ke dalam jalan yang buntu, maka aku percaya Lindong tidak akan pernah menggunakan kitab penghancuran besar. Dan kali ini kamu akan kecewa jika menunggu Lindong menggunakan kitab itu. Mendengar ucapan dari Huan Huan, Moling pun hanya bisa tertawa pelan. Dan dia kini mengatakan, tidak apa-apa, selama Lindong bisa mengirim terbang orang itu, maka hal ini juga bukan sesuatu yang buruk. Walaupun kita tidak melihat Lindong menggunakan kitab penghancuran besar. Ucapan dari Moling itu membuat Ying Huan Huan segera menganggukkan kepala dan dia setuju. Dan setelah itu, mata dari Huan Huan kini telah melihat ke arah Lindong yang sebenarnya telah ditekan oleh gunung Tante Ernie. Lindong yang pada saat ini berada di tengah-tengah formasi cahaya yang telah dikeluarkan oleh gunung Tante Ernie. Matanya pun terlihat cukup tajam, yang kemudian Lindong berkata, kitab suci Gua Tebing Besar ya, seni bela diri yang cukup kuat. Namun hal itu tidak membuat Lindong ketakutan sama sekali. Dan pada saat ini, sambil mengulurkan tangannya, energi Yuan yang sangat luar biasa kini segera dikeluarkan oleh Lindong. Dan 1 detik kemudian, langit tiba-tiba saja berubah menjadi gelap. Dan pada saat ini, aura kuno telah terpancar dari langit. Sambil tersenyum, Lindong pun segera mengepalkan tangan. Dan dia kini mengatakan, izinkan aku untuk menguji seberapa kuat tangan pemenjara surgawi yang diaktifkan menggunakan kitab suci penghancuran besar. Langit yang gelap pada saat ini tiba-tiba saja menunjukkan tanda akan segera runtuh. Dan setelah itu, aura zaman kuno menjadi lebih kaya. Tidak lama kemudian, beberapa langkah kaki kini telah terdengar dari dalam kegelapan. Dan setelah itu, sesosok cahaya sebenarnya telah muncul dari dalam ruang kosong. Pada saat Pak Tua Zhenchen dan juga Pak Tua Wudong melihat sosok cahaya, ekspresi di wajah mereka kini sebenarnya telah berubah. Yang kemudian Pak Tua Zhenchen berkata dengan nada yang lembut, itu adalah Kaisar Sunyi yang hebat. Sementara Pak Tua Wudong juga terlihat sangat kaget dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kedua orang tua itu pada saat ini menyadari bahwa sebenarnya Lindong bisa menggunakan tangan pemenjara surgawi sampai tahap seperti ini.
di mana dia bisa memanggil tubuh tidak lengkap dari Kaisar Sunyi yang hebat. Dan hal itu tidak pernah bisa dilakukan oleh Pak Tua Shenzhen dan juga Pak Tua Wudong. Dan kedua orang tua itu tidak tahu alasan mengapa Lindong bisa memanggil avatar dari Kaisar Sunyi yang hebat. Itu sebenarnya terkait dengan kitab suci penghancuran besar. Ketika Lindong pada saat ini melihat bahwa avatar dari Kaisar Sunyi yang hebat telah terbentuk, tatapan matanya terlihat menjadi sangat tegas dan juga ekspresi di wajah Lindong pada saat ini berubah menjadi sangat dingin. Yang kemudian Lindong pun mengangkat tangannya ke atas dan dia kini berkata, "Tangan pemenjara surgawi, beraksilah." Ketika Lindong mengangkat telapak tangannya itu, pada saat ini avatar dari Kaisar Sunyi yang hebat juga telah mengangkat tangannya. Dan kemudian tangan itu pun meraih susunan cahaya yang telah dipancarkan oleh Gunung Tante Ernie. Dan tiba-tiba saja suara gemuruh yang memekakkan telinga kini telah terdengar, yang pada akhirnya beng, sebuah telapak tangan yang sangat besar yang menghadap ke atas pada saat ini telah bertabrakan keras dengan Gunung Tante Ernie yang memberikan tekanan pada Lindong. Riak energi yang sangat menakutkan juga tersebar ketika dua benda besar itu kini telah bertabrakan dan seolah-olah membuat ruang di tempat itu kini menjadi sangat terdistorsi. Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan matanya pada saat ini melihat pada fluktuasi liar dan juga keras yang telah menyebar di langit. Bahkan cahaya dari benturan itu membuat mata Lindong merasakan sebuah kilatan yang sangat menyilaukan. Dan tiba-tiba saja avatar dari Kaisar Sunyi yang hebat kini telah memancarkan suara dengusan yang sangat tua. Dan bahkan hal itu datang dari zaman kuno. Setelah itu avatar Kaisar Sunyi yang hebat sekali lagi telah mengangkat tangannya dan dia mengepalkan tangan itu ketika berada di udara. Hal itu sebenarnya telah membuat ruang di tempat itu sekali lagi menjadi sangat terdistorsi. Dan beberapa saat kemudian cahaya yang dipancarkan oleh Gunung Tante Ernie kini telah memiliki retakan yang sangat banyak. Dan bahkan retakan itu sendiri sebenarnya telah memanjang dan juga menyebar ke seluruh Gunung Tante Ernie. Hossein yang melihat pemandangan ini, ekspresi di wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Yang kemudian Hossein pun secara terburu-buru mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya untuk menstabilkan Gunung Tante Ernie supaya tidak pecah. Tapi perlawanan yang dilakukan oleh Hossein sama sekali tidak berguna. Dan akhirnya Gunung Tante Ernie pada saat ini benar-benar hancur. Ketika Gunung Tante Ernie itu meledak, pada saat ini Hossein juga terpengaruh oleh ledakannya dan dia pun segera memuntahkan seteguk darah segar dari dalam mulutnya karena tubuh Hossein terhubung langsung dengan Gunung Tante Ernie. Setelah itu, dengan cepat Hossein kini telah menarik diri untuk menghindar ke belakang. Namun pada saat dia hendak mundur, tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau yang sangat keras kini telah muncul di hadapannya seperti hantu. Hal ini tidak membuat Hossein panik ketika melihat Lindong telah berada di depannya. Yang bahkan Hossein pun malah menyentakkan tombaknya dengan aura yang cukup tajam yang pada saat ini telah mengarah pada titik vital yang ada di tubuh Lindong. Namun mata Lindong ketika melihat serangan dari Hossein terlihat cukup acuh tidak acuh. Dan pada akhirnya tubuh dari Lindong kini telah menghilang, yang kemudian dia muncul di sebelah kiri dari Hossein. Setelah itu Lindong pun mengepalkan tangannya, yang pada saat ini batang pohon berwarna hitam besar sebenarnya telah muncul di tangan Lindong. Dan kemudian sambil mengangkat batang pohon hitam itu, Lindong pun berkata, "Enyahlah kau." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengayunkan pohon hitam dengan keras dan menghantam tubuh dari Hossein dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan akhirnya beng, tubuh Hossein pada saat ini mirip seperti bola meriam yang telah dikirim terbang
oleh sebuah kayu pemukul dan pada akhirnya tubuh Hossein mendarat keras di tanah. Hal itu menyebabkan tanah di bawahnya kini telah menjadi retak dan tanpa sadar sekali lagi Hossein memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ketika melihat hal ini, Lindong secara perlahan dia telah mendarat di sisi Hossein dan kemudian berbicara sambil tersenyum. "Hossein, kau telah kalah." Mendengar kata-kata dari Lindong, ekspresi di wajah Hossein pada saat ini menjadi sangat menakutkan. Tatapan matanya terlihat sangat dingin dan kemudian sambil menundukkan kepala, Hossein pada saat ini menyentakkan lengan bajunya dan sebuah cahaya dingin yang tajam kini melesat ke arah tenggorokan Lindong. Ketika melihat serangan diam-diam dari Hossein, Lindong pun menyipitkan matanya dan sekali lagi dia menggerakkan pohon hitam yang ada di tangannya. Yang pada akhirnya serangan diam-diam yang dilancarkan Hossein kini telah dikirim terbang. Dan pada saat melihat hal ini, Hossein pun merasakan niat membunuh ketika dia melihat Lindong, di mana pada saat ini ekspresi di wajah Lindong terlihat cukup marah akan serangan diam-diam dari Hossein. Kemarahan yang tidak terbendung dari Lindong ini, dia pun segera mengangkat batang pohon hitam yang ada di tangannya dan akan memukul keras pada kepala Hossein. Tindakan kejam dari Lindong itu membuat Hossein benar-benar ketakutan karena dia tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar marah ketika dirinya melakukan serangan secara diam-diam. Dan ketika batang pohon hitam yang ada di tangan Lindong pada saat ini akan segera mengenai kepala dari Hossein, ekspresi dari salah satu tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar segera berubah dan dia pun berteriak, "Lancang sekali kau!" Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari tetua itu langsung menghilang dan pada saat ini dia telah muncul di hadapan dari Hossein. Dengan lambaian lengan bajunya, Patua berpakaian abu-abu kini telah menangkis batang pohon berwarna hitam yang diayunkan oleh Lindong. Dan setelah itu, jarinya pun diarahkan ke depan untuk menusuk Lindong. Dan pada saat jari ini telah bergerak akan mengenai Lindong, tiba-tiba saja sosok tua yang lain kini telah muncul di hadapan dari Lindong. Karena sebenarnya sosok tua yang muncul di hadapan Lindong itu adalah Pak Tua Zhen. Dia dengan cepat pada saat ini telah mengayunkan telapak tangannya dan kekuatan yang agung secara langsung membuat Pak Tua berpakaian abu-abu kini telah mengambil langkah untuk mundur. Setelah itu, Pak Tua Zhen pun berkata dengan suara acuh tidak acuh, "Tetua Zeng, aku khawatir bukan tugasmu untuk memberikan pelajaran pada murid sekte Daoku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pak Tua Zhen pada saat ini akan emosi melihat kelakuan dari Pak Tua Zeng yang berasal dari gua tebing besar? Karena dia secara diam-diam melakukan serangan pada Lindong. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 27. Oke lah, gak usah banyak bang Ming bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Perubahan suasana di arena pertempuran pada saat ini terjadi hanya dalam sepersekian detik karena intervensi dari Pak Tua Zhen dan juga tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar menyebabkan semua orang terlihat sangat terkejut. Pak Tua Zhen yang pada saat ini berdiri di depan Lindong, raut wajahnya terlihat tidak senang ketika melihat Pak Tua berbaju abu-abu karena bagaimanapun juga ini adalah wilayah dari sekte Dao. Dan tindakan dari Pak Tua berbaju abu-abu sudah benar-benar kelewatan, seolah-olah dia adalah tuan rumah di tempat ini. Tidak lama kemudian Pak Tua abu-abu kini telah melihat ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia berbicara dengan nada suara yang dingin. "Kepala Aula Zhen, ini hanyalah sebuah pertandingan sparring dan murid sekte Daomu sedikit keterlaluan." Mendengar kata-kata itu, Pak Tua Zhen pun menjawabnya dengan nada acuh tidak acuh. Tinju dan kaki tidak memiliki mata, dan wajar jika seseorang terluka pada saat mereka melakukan sparring.
Terlebih lagi, Lindong sudah memberikan kesempatan bagi Huozen untuk mengakui kekalahannya. Namun muridmu itu malah meluncurkan serangan secara diam-diam. Tindakan ini merupakan tindakan yang juga keterlaluan. Mendengar ucapan dari Pak Tua Zhen, hal itu segera membuat ekspresi di wajah Pak Tua abu-abu berubah menjadi cukup gelap. Namun dia pada saat ini segera menekan kemarahan di dalam hatinya. Karena Pak Tua abu-abu tahu, meskipun gua tebing besar juga merupakan sekte super, tapi mereka masih kalah jika dibandingkan dengan sekte Dao. Dan kemudian Pak Tua abu-abu kini melambaikan lengan bajunya. Hal itu membuat semua murid dari gua tebing besar buru-buru maju untuk membantu Huozen pergi dari dalam arena. Setelah itu, Pak Tua abu-abu menatap pada Pak Tua Zhen sambil berkata, sekte Dao memang layak menjadi salah satu dari 8 sekte super. Gua tebing besarku mengakui kekalahan di dalam pertandingan sparring kali ini. Jika kami memiliki kesempatan lagi di tahun depan, maka kami akan datang untuk melakukan tantangan gunung. Setelah mengatakan hal itu, Pak Tua abu-abu segera menangkupkan tangan ke arah Pak Tua Zhen dan dia segera berbalik, kemudian memimpin para murid-murid dari gua tebing besar untuk meninggalkan tempat ini dengan sikap putus asa. Dan Lindong pun hanya bisa menyaksikan kelompok dari gua tebing besar pergi dari sekte Dao dengan ekspresi wajah yang cukup sedih. Dan setelah itu, suara sorakan yang sangat ramai segera meletus dari segala arah. Pak Tua Zhen pada saat ini memperhatikan murid-murid dari sekte Dao yang terlihat sangat senang. Yang kemudian Pak Tua Zhen menoleh ke arah Lindong sambil berkata, bocah kecil, kamu sebenarnya telah pamer kekuatan lagi. Kamu telah melakukan hal ini dengan sangat baik. Orang-orang dari gua tebing besar itu selalu berusaha untuk menemukan celah demi mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Kali ini mereka telah datang untuk mengeluarkan tantangan gunung ketika murid-murid luar biasa dari 4 aula sedang melakukan sebuah pelatihan. Jika kamu tidak muncul untuk melakukan intervensi, maka kemungkinan mereka akan benar-benar berhasil dengan rencananya. Mendengar hal itu, Lindong pun hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian berkata, trik seperti itu hampir tidak berguna karena reputasi sebuah sekte tidak diperjuangkan melalui sebuah taktik yang licik. Yang kemudian kata-kata Lindong itu ditimpali oleh Pak Tua Zhen. Kata-katamu mungkin memang benar, tapi jika sampai sekte Dao hari ini kalah dan berita itu menyebar, pada akhirnya reputasi sekte Dao kita juga akan menjadi jelek. Lindong, pada saat ini kompetisi aula akan segera datang. Ying Xiaoxiao, King Ye, Muli, dan juga yang lainnya telah memanfaatkan waktu untuk melakukan pelatihan. Dan di sisi lain, kamu adalah orang yang paling santai karena kamu pada saat ini telah mendapatkan kitab suci penghancuran besar. Jika sampai kamu gagal untuk mendapatkan hasil yang terbaik selama kompetisi aula, jangan harap kamu bisa pergi dari tempat ini. Mendengar ucapan dari Pak Tua Zhen, Lindong pun hanya tersenyum. Yang pada akhirnya dia pun berkata, Paman Guru, itu hanyalah sebuah gelar kosong. Kenapa Paman Guru sangat peduli tentang hal itu? Mendengar ucapan Lindong, Pak Tua Zhen, dia segera tersenyum sambil melakukan teguran. Omong kosong apa yang kau katakan ini? Aku telah lama menunggu bertahun-tahun hingga kitab suci penghancuran besar didapatkan oleh seorang murid. Dan pada saat ini, akhirnya aula sunyiku memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana aku bisa dengan mudah melepaskan hal itu? Mendengar ucapan Pak Tua Zhen, Lindong pun segera menimpali. Paman Guru, tenanglah, aku akan melakukan yang terbaik. Meskipun kakak senior Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya tidak mudah dihadapi. Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Zhen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan setelah itu, dia pun kini pergi bersama dengan Pak Tua Wudao dengan rasa bangga di dalam hati mereka. Karena Pak Tua Zhen dan juga Pak Tua Wudao tahu bahwa tindakan Lindong hari ini yang mengalahkan orang-orang dari gua tebing besar sebenarnya telah membuat mereka benar-benar bangga dan memiliki sedikit wajah. Karena bagaimanapun juga,
Lindong adalah sebuah kebanggaan dari aula sunyi mereka. Setelah Patu Acece dan juga Patu Abudo pergi dari tempat ini, murid-murid dari sektor Dao yang ada di sekitar, mereka segera berlarian untuk menuju ke arah Lindong. Dan tatapan mata mereka benar-benar penuh gairah, yang hal ini menyebabkan Lindong merasa cukup merinding. Tidak lama kemudian Ying Huan-Huan kini telah muncul di belakang Lindong. Dia pun segera menepuk bahu Lindong dan kemudian berkata, "Hei, terima kasih." Karena Ying Huan-Huan tahu jika pada saat ini Lindong tidak ikut campur tangan, maka kemungkinan dia harus menghadapi kekuatan dari Huozhen, yang bahkan Ying Huan-Huan hanya memiliki keyakinan 50% untuk bisa mengalahkan Huozhen. Dan pada saat ini Lindong telah melihat wajah cantik dari Huan-Huan sebelum pada akhirnya dia tertawa dan mengatakan, "Santai saja, aku juga seorang murid dari sektor Dao." Mendengar ucapan dari Lindong itu, sebenarnya Ying Huan-Huan merasa sedikit tidak puas. Dan setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya Huan-Huan pun berkata, "Karena penampilanmu cukup bagus, maka aku akan mengingatkanmu dengan ramah bahwa pada saat ini King Ye, Muli, mereka sedang berusaha untuk mencapai tahap 9 nirwana. Jika mereka berhasil, maka kemungkinan kesulitan dirimu untuk menaikkan peringkat dari aula sunyi juga akan lebih berat." Mendengar kata-kata dari Huan-Huan, pada saat ini Lindong sedikit terlihat terkejut. Namun pada akhirnya dia segera tersenyum dan kemudian mengangguk. Dan setelah Ying Huan-Huan memberikan peringatan ini pada Lindong, dia pada akhirnya berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Sementara Lindong setelah menyaksikan Ying Huan-Huan pergi, dia segera menangkupkan tangannya ke arah murid-murid dari sektor Dao yang ada di sekitarnya. Sebelum pada akhirnya Lindong juga pergi bersama dengan Mo Ling dan juga yang lainnya. Di hari-hari berikutnya, masalah tentang Lindong yang telah mengalahkan orang-orang dari gua tebing besar pada saat ini menyebar dengan cepat di dalam sektor Dao. Dan para murid-murid itu kini berpikir, jika pada saat itu Lindong tidak datang dan ikut campur tangan, maka reputasi dari sektor Dao akan benar-benar menjadi jelek jika sampai kalah di tangan orang-orang dari gua tebing besar. Dan kemenangan dari Lindong menyebabkan banyak murid dari sektor Dao pada saat ini mengeluarkan pujian terus-menerus. Bahkan beberapa murid dari keempat aula ketika bertemu Lindong, mereka berteriak secara histeris. Dan teriakan itu mengandung sebuah pemujaan yang tidak bisa disembunyikan. Dan tanpa Lindong sadari, sekarang reputasi dirinya telah benar-benar melonjak di dalam sekte ini. Bahkan hal itu menunjukkan hampir sebanding dengan reputasi dari Ying Xiaoxiao, King Ye, dan juga Muli. Di hari-hari berikutnya, sekali lagi kondisi di sektor Dao kembali menjadi normal. Dan pada saat ini, hari-hari yang membosankan seperti biasanya telah berlalu. Dan pada saat ini, kompetisi aula sebenarnya telah sangat dekat. Suasana di seluruh sektor Dao pada saat ini semakin tumbuh menjadi eksplosif. Dan semua murid telah giat melakukan pelatihan karena mereka akan segera menghadapi peristiwa terbesar tahunan dari sektor Dao. Lindong sendiri pada saat ini telah duduk di atas batu yang menonjol di tepi gunung dalam sektor Dao ini. Yang kemudian Lindong melihat ke arah panggung pelatihan yang ada di bawah, yang sekarang telah cukup banyak murid dari sektor Dao berkumpul di tempat itu untuk melakukan pertandingan dan juga berlatih. Dan hal itu membuat suasana di panggung pelatihan pada saat ini benar-benar sangat hidup. Sambil melihat ke arah panggung pelatihan, Lindong pun kini bertanya-tanya bagaimana keadaan keluarganya. Setelah itu, pikiran dari Lindong kini telah membayangkan wajah Jintan, yang kemudian dia bergumam, "Jintan, aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis itu." Sambil membayangkan wajah Jintan, Lindong sebenarnya telah senyum-senyum sendiri. Dan tiba-tiba saja ketika Lindong masih melamunkan Jintan, kini sebuah suara terdengar dari arah belakang. "Hei, apa yang sebenarnya kau pikirkan
Kenapa kau senyum-senyum sendiri seperti itu? Mendengar ucapan ini, Lindong segera berbalik. Yang ternyata pada saat ini Huan telah berdiri di sisi dari Lindong. Mendapat perkataan seperti itu dari Huan, Lindong sambil tersenyum dan dengan nada yang menggoda, dia pun mengatakan, "Aku sebenarnya sedang memikirkan sebuah taruhan antara kita berdua." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Ying Huan segera mengambil satu langkah untuk mundur. Dan melihat hal ini, Lindong tersenyum sambil mengatakan, "Sepertinya saat ini seseorang benar-benar berniat untuk pura-pura melupakan masalah itu. Dan dia ingin menarik kembali kata-katanya." Mendengar ucapan dari Lindong, wajah Ying Huan segera menjadi merah. Dia pun menggertakkan gigi sebelum pada akhirnya berkata, "Siapa yang akan menarik kembali kata-katanya? Gadis ini akan segera menghapuskan semua hutang di antara kita berdua hari ini. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Mendapatkan perkataan seperti itu dari Ying Huan, pada saat ini Lindong segera menatap wajah Huan sambil menahan rasa tertawa. Karena ekspresi di wajah Huan pada saat ini benar-benar terlihat sangat serius. Dan ketika ditatap seperti itu oleh Lindong, wajah cantik Ying Huan kini telah berangsur-angsur menjadi merah. Sementara pikiran aneh kini telah terlintas di dalam pikiran Huan. Segera setelah itu, Huan pun menyipitkan matanya dan dia mengulurkan tangan ke depan, yang pada saat ini di tangan Huan telah terdapat batu jimat yang berwarna emas gelap. Dan setelah itu, Huan pun tersenyum pada Lindong lalu berkata, "Benda ini mampu mengirimkan apapun yang diucapkan oleh orang yang ada di sini kepada ayahku. Karena itu, kamu harus berhati-hati ketika berbicara." Mendengar hal itu, ekspresi di wajah Lindong terlihat cukup cengok. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Kamu benar-benar curang." Melihat ekspresi cengok di wajah Lindong, kini Ying Huan dia tersenyum penuh kemenangan. Dan kemudian Ying Huan pun menyimpan batu yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian Lindong pun memutar kepala dan dia pada saat ini kembali melihat pada panggung pelatihan yang ada di bawah. Dan segera setelah itu, Lindong pun kini telah mendengus karena dia mencium bau yang cukup harum dari arah samping. Setelah Lindong menoleh, ternyata pada saat ini Ying Huan telah duduk di sampingnya. Dan dengan lembut, kini tangan Huan telah memegang sebuah sitar. Huan pun segera memiringkan kepalanya dan dia menatap Lindong dengan senyum yang cukup menawan. Kemudian dia mengatakan, "Untuk menghentikanmu mengatakan bahwa aku tidak menepati janjiku, maka aku akan memainkan satu lagu untukmu. Selain ayah dan kakak, tidak ada seorang pun di sekte Dao ini yang memiliki hak istimewa mendengarkan lagu dariku." Ucapan dari Huan membuat Lindong terkejut untuk sesaat. Namun ketika Lindong akan berbicara, tiba-tiba saja Ying Huan sudah memainkan lagu untuk dirinya. Dan ketika Huan memetik sitarnya, sebuah gelombang sonik pada saat ini telah dikeluarkan dari dalam sitar itu. Alunan musik yang cukup indah kini telah dimainkan oleh Huan. Dan hal itu dengan cepat menembus ke dalam pikiran Lindong. Tidak lama kemudian, alunan musik dari Huan telah membuat Lindong menutup matanya. Tubuh Lindong yang dari tadi menegang, kini juga telah berubah menjadi sangat rileks. Dan secara perlahan, pada akhirnya Lindong pun tertidur. Pada saat Ying Huan melihat Lindong sudah tertidur lelap, dia pada saat ini terus memperhatikan wajah dari Lindong. Dan kelembutan kini telah melintas di wajah cantik dari Huan, di mana pada saat ini Huan menyadari bahwa selama ini Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati. Dan ketika dia tertidur lelap seperti ini, Lindong kelihatan seperti bocah kecil yang cukup lucu. Hal itu telah membuat Huan sebenarnya tersenyum kecil pada Lindong. Dan tiba-tiba saja Lindong pun kini terbangun dari tidurnya. Tubuhnya yang tadi rileks kini dalam sekejap telah berubah kembali menjadi sangat tegang. Dan kehati-hatian dari Lindong juga telah kembali muncul di dalam tubuhnya.
Lindong yang sekarang telah terbangun, dia segera menoleh ke arah Ying Huan Huan. Sebelum pada akhirnya, Lindong pun berkata, "Terima kasih." Dan pada saat ini, Ying Huan Huan meletakkan sitar di kakinya. Sebelum pada akhirnya, dia tersenyum manis ke arah Lindong. Senyuman dari Huan Huan ini benar-benar membuat Lindong seperti melihat sebuah pemandangan yang cukup indah. Dan kejadian hari ini tidak akan pernah dilupakan oleh Lindong di masa depan. Tidak lama kemudian, Ying Huan Huan tertawa dan dia berkata, "Meskipun laguku memiliki efek yang cukup mempesona, tapi hal itu tidak akan berpengaruh jika kamu memiliki niat untuk bertahan dan juga melawan laguku." Setelah mengatakan hal ini, Ying Huan Huan kembali memeluk sitarnya dan sekarang dia mengambil posisi untuk berdiri. Tidak lama kemudian di panggung pelatihan yang ada di bawah, sebuah suara yang gaduh kini telah terdengar. Dan Ying Huan Huan segera melihat ke arah panggung itu, di mana ketika melihat ke arah panggung, alis dari Ying Huan Huan kini telah menyatu. Dan tatapan mata dari Huan Huan melihat ke arah sumber gangguan, yang setelah itu tatapan matanya berubah menjadi muram. Dan Lindong yang melihat perubahan ekspresi dari Huan Huan pada saat ini, dia juga segera melihat ke arah panggung. Yang hal itu membuat Lindong menjadi cukup bingung. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang telah dilihat Huan Huan pada saat ini hingga membuat raut wajahnya berubah menjadi muram? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 11 episode 28. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di panggung pelatihan yang cukup besar, pada saat ini setidaknya ada ribuan mata yang menatap ke arah yang sama. Dan setiap tatapan mata ini dipenuhi dengan sebuah keheranan dan juga bisikan yang menyebar ke seluruh panggung pelatihan. Di mana pada saat ini tatapan-tatapan mata itu sebenarnya telah mengarah pada sosok manusia yang berjalan di tangga untuk naik ke tempat panggung pelatihan ini. Dan ketika Lindong melihat sosok itu, dia pada saat ini juga menyipitkan mata yang kemudian bertanya, "Siapa itu?" Karena sosok yang dilihat Lindong sekarang adalah seseorang yang menggunakan jubah berwarna abu-abu. Dia memiliki rambut panjang yang berantakan dan juga membawa pedang hitam yang besar di punggungnya. Sosok itu benar-benar terlihat sebagai orang yang tidak pedulian dan juga membawa aura kematian yang sangat suram. Yang hal itu akan membuat setiap orang yang melihatnya pasti akan bergetar. Di mana pada saat ini ekspresi di wajah Lindong juga telah berubah menjadi sangat serius. Karena sebenarnya Lindong bisa merasakan sebuah rasa bahaya yang benar-benar kuat yang sekarang telah dipancarkan dari sosok berjubah abu-abu. Dan ini adalah perasaan yang berbahaya yang dirasakan oleh Lindong, seolah-olah dirinya telah bertemu dengan musuh yang paling kuat. Dan di antara murid-murid dari sektor Dao, bahkan Ying Xiaoxiao tidak pernah bisa memberikan perasaan seperti itu pada Lindong. Tapi kemunculan dari sosok pria berjubah abu-abu benar-benar membuat tatapan mata dari Lindong kini telah menjadi tajam. Tidak lama kemudian Lindong pun menoleh ke arah Huan Huan dan dia bertanya dengan nada suara yang cukup lembut, "Huan Huan, siapa orang itu?" Sambil menggigit bibirnya, Huan Huan pada saat ini berkata, "Itu adalah senior Wang Yan." Dan kemudian Lindong pun kembali bertanya, apa sebenarnya masalah yang dia alami. Mendengar pertanyaan seperti itu dari Lindong, Huan Huan pun terdiam sesaat sebelum pada akhirnya dia menjawab dengan suara yang cukup lembut, "Lindong, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tentang kompetisi sekte besar sebelumnya? Insiden ketika kakak perempuan kita dari Aula Langit telah dibunuh oleh gerbang Yuan." Lindong pun menganggukkan kepalanya dan kemudian Huan Huan pada saat ini mengepalkan tangan sebelum pada akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam
Dan Huan pun mengatakan, kakak senior perempuan dari aula langitku yang dibunuh oleh orang-orang gerbang Yuan itu adalah kakak perempuan dari senior Wang Yan pada saat itu. Kakak senior Wang Yan juga merupakan murid dari aula langit kita. Dan dalam hal senioritas, dia sebenarnya lebih senior jika dibandingkan kakak Ying Xiaoxiao. Dan sebenarnya, dia memiliki senioritas tertinggi di antara anggota generasi muda sekte Dao. Setelah insiden tahun itu, kakak senior Wang Yan benar-benar mendapatkan pukulan yang hebat. Dan hal itulah yang menyebabkan karakternya berubah menjadi seperti saat ini. Dan pada saat itu, demi seluruh orang-orang yang ada di sekte ini, ayahku telah dengan paksa menekan semua amarah dan juga melarang untuk melakukan balas dendam. Keputusan dari ayah itulah yang membuat kakak senior Wang Yan segera pergi ke dalam aula besar. Dan di sana, dia menunjuk ayah sambil memarahinya tanpa terkendali. Setelah itu, kakak senior Wang Yan tinggal di sekte Dao ini selama setengah tahun sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Dan dalam beberapa tahun terakhir, kami kadang-kadang mendengarkan berita tentang dirinya dan dikatakan bahwa dia telah membunuh banyak anggota dari gerbang Yuan. Hal ini telah menyebabkan gerbang Yuan pada akhirnya memasukkan kakak senior Wang Yan dalam daftar buronan sekte. Dan selanjutnya, kakak senior Wang Yan berada di peringkat 2 dalam daftar buronan sekte. Mendengar ucapan dari Huan itu membuat Lindong pada saat ini benar-benar terkejut. Karena sebelumnya dia telah berselisih dengan Yao Ling yang merupakan orang di peringkat 4 dari daftar buronan sekte. Dan pada saat ini senior Wang Yan sebenarnya telah berada di peringkat kedua. Hal itulah yang membuat Lindong merasakan perasaan yang sangat berbahaya ketika dia melihat senior Wang Yan. Tidak lama kemudian Ying Huan kini segera mengerutkan bibirnya dan tatapan matanya kini terlihat sangat sedih. Setelah itu, Huan pun berkata, untuk menanggapi perburuan dari gerbang Yuan, sebenarnya sekte Dao kita telah diam-diam membantu kakak senior Wang Yan. Namun dia mungkin tidak mengetahui bantuan dari sekte Dao. Karena sesungguhnya, hal-hal seperti itu tidak bisa sepenuhnya untuk menyalahkan ayahku. Mendengar perkataan dari Huan, Lindong pada saat ini tetap diam dan dia menganggukkan kepalanya. Karena Lindong berpikir bahwa kepala sekte Dao, Ying Guanxi, pasti memiliki banyak keputusan yang akan menyangkut hidup dan mati dari banyak anggota sekte Dao ini. Dan jika keputusan dari kepala sekte Dao salah langkah, pasti hal itu akan membuat murid-murid dari sekte Dao mengalami kematian dalam jumlah yang menakutkan. Dan Lindong sekarang juga tahu bahwa saat itu senior Zhou Tong juga telah jatuh di tangan gerbang Yuan. Apalagi dia adalah murid favorit dari Patua Ying Guanxi. Bahkan Zhou Tong telah dianggap sebagai anaknya sendiri. Tapi pada waktu itu, kepala sekte Ying Guanxi juga memilih untuk menekan kemarahan di dalam dirinya. Dan dia juga melarang orang-orang dari sekte Dao untuk melakukan peperangan melawan gerbang Yuan. Karena jika sampai itu terjadi, maka kemungkinan sekte Dao ini akan musnah di tangan gerbang Yuan. Tiba-tiba saja Ying Huan kini telah mengepalkan tangan dengan erat sebelum pada akhirnya dia menatap Lindong. Dan kemudian Huan pun berkata, selama beberapa tahun terakhir ini kakak senior Wang Yan tidak pernah kembali ke sekte Dao. Tapi sekarang dia telah muncul. Mendengar kata-kata dari Huan, Lindong pun mengerutkan keningnya dan kemudian dia bertanya, apakah hal itu karena kompetisi aula? Mendengar kata-kata Lindong ini, Huan pun menjawabnya, mungkin memang iya. Dan sebenarnya yang diincar oleh kakak senior Wang Yan adalah kompetisi sekte besar. Karena juara dari kompetisi aula, dia akan secara otomatis menjadi komandan dari semua murid-murid yang akan berpartisipasi di dalam sekte Dao ini
mengikuti kompetisi sekte besar yang akan datang. Dan kedatangan kakak senior Wang Yan kali ini kemungkinan karena dia ingin meminjam kekuatan dari sekte Dao untuk melakukan balas dendam dengan gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar. Mendengar penjelasan dari Huan, Lindong sekarang hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dan kemudian Huan pun kembali mengatakan, kakak senior Wang Yan adalah orang yang sangat dingin dan acuh tidak acuh. Jika kita mengikuti jalannya, pasti hal itu akan menyebabkan kematian dari banyak murid sekte Dao. Melihat perubahan ekspresi di wajah Huan, Lindong sekarang memilih untuk diam saja. Dan kemudian Lindong pun segera berbicara untuk menghibur Huan. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mungkin kakak senior Wang Yan kembali kali ini tidak memiliki niat seperti apa yang kau pikirkan. Sambil melihat ke arah Lindong, Huan pun berkata, Lindong, aku ingin menemui kakak Wang Yan. Maukah kamu ikut bersamaku? Mendapat ajakan seperti itu dari Huan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Huan pada saat ini segera melompat, di mana hal itu segera diikuti oleh Lindong di belakangnya. Di panggung pelatihan sendiri pada saat ini, Wang Yan yang telah membawa pedang besar pada akhirnya berjalan dan telah sampai di puncak tangga batu. Hal itu membuat keributan yang ada di panggung ini benar-benar telah berubah menjadi sebuah kesunyian. Tatapan acuh tidak acuh dari senior Wang Yan kini telah melihat pada seluruh murid dari sekte Dao yang ada di tempat ini. Dan hal itu benar-benar membuat seluruh murid dari sekte Dao merasakan perasaan yang berbahaya dan ketakutan di dalam hati mereka. Tidak lama kemudian, murid-murid yang berkerumun kini telah membuka jalan untuk dilalui senior Wang Yan. Bahkan beberapa murid yang mengetahui tentang dirinya lebih memilih untuk diam saja. Dan saat beberapa murid baru ingin menegur senior Wang Yan, tiba-tiba saja murid baru ini dihentikan oleh murid senior supaya dia tidak mengatakan apapun pada senior Wang Yan. Beberapa saat kemudian langkah kaki dari senior Wang Yan kini telah berhenti ketika dia melihat Ying Huan muncul di depannya. Dan setelah itu senior Wang Yan tanpa senyuman dan dengan suara yang dingin dia berkata, kamu adalah Huan. Saat ini kamu benar-benar tumbuh menjadi gadis yang cantik. Mendapat perkataan seperti itu dari senior Wang Yan, Huan pun menjawabnya dengan senyum yang dia paksakan. Kakak senior Wang Yan, kamu pada akhirnya kembali juga ke tempat ini. Kakak Ying Xiaoxiao dan juga diriku sangat merindukan dirimu. Mendapat perkataan seperti itu dari Huan, senior Wang Yan pada saat ini dia pun mengatakan, Huan, kamu sudah sangat cerdas sejak kamu masih kecil. Dan sekarang seharusnya kamu tahu kenapa aku kembali. Beritahu Ying Xiaoxiao bahwa aku tidak akan menunjukkan belas kasihan selama kompetisi aula. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari senior Wang Yan kembali berjalan dan dia melewati Huan. Dalam sekejap saja, sekarang mata Huan telah berubah menjadi merah. Dan ketika melihat kesedihan yang terpancar dari mata Huan, Lindong pada akhirnya mengambil nafas dalam-dalam dan dia segera maju. Yang pada saat ini Lindong telah berhenti di hadapan senior Wang Yan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dikatakan Lindong? Dan kenapa dia pada saat ini memilih berhadapan dengan senior Wang Yan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Rudong Qiankun Season 11 episode 29. Oke, langsung sebanyak memang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang pada saat ini telah berdiri di hadapan dari senior Wang Yan membuat suasana di tempat ini menjadi sangat tegang. Dan tatapan mata dari semua murid-murid sekte Dao kini telah melihat tajam ke arah Lindong. Sementara tangan mereka telah mengepal dengan erat. Karena semua orang yang ada di tempat ini tahu jika dua orang yang ada di hadapan mereka ini
adalah orang-orang yang sangat terkenal di sekte Dao karena Wang Yan memiliki reputasi yang sangat menakutkan di wilayah Suan Timur, yaitu peringkat 2 dalam daftar buronan sekte. Dan di sisi lain, Lindong adalah seorang jenius baru yang telah menciptakan banyak keajaiban semenjak dirinya bergabung dengan sekte Dao ini. Kemunculan tiba-tiba dari Lindong yang ada di hadapannya membuat Wang Yan segera menghentikan langkah kakinya dan matanya pada saat ini melihat tajam ke arah Lindong yang ada di hadapannya. Sebuah ketidakpedulian yang berada di wajah senior Wang Yan tidak berubah sama sekali meskipun dia berhadapan dengan Lindong, dan malahan aura megah yang berbau darah sekarang telah menyebar dari dalam tubuh senior Wang Yan. Aura ini sendiri dipenuhi dengan niat yang sangat jahat, dan itu terbentuk melalui situasi hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan aura yang dipancarkan dari senior Wang Yan saat ini membuat ketakutan murid-murid dari sekte Dao yang ada di sekitarnya, dan wajah mereka berubah menjadi sangat pucat. Tapi di hadapan senior Wang Yan, Lindong sekarang hanya bisa mengernyitkan dahinya, dan Lindong pada saat ini tidak merasakan ketakutan sama sekali ketika dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari senior Wang Yan. Sementara di dalam hati Lindong, dia pun mengakui bahwa senior Wang Yan ini adalah orang yang benar-benar menakutkan. Ketika senior Wang Yan melihat Lindong yang tidak bergerak sama sekali, padahal dia telah mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, hal itu membuat senior Wang Yan sedikit tercengang. Dan tidak lama kemudian Ying Huan pun buru-buru muncul di hadapan dari Lindong. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Kakak senior Wang Yan, ini adalah Lindong, dan dia baru saja bergabung dengan sekte Dao kita kurang dari 1 tahun." Pada saat mendengar nama Lindong diucapkan oleh Huan, ekspresi di wajah senior Wang Yan kini telah berubah, dan tatapan matanya sekali lagi melihat ke arah Lindong, yang kemudian dia berkata, "Lindong, apakah kamu adalah orang yang bertarung dengan Yaoling?" Dan keduanya terluka parah. Mendengar ucapan dari Wang Yan, Ying Huan pun menganggukkan kepalanya, dan dia tidak menyangka bahwa senior Wang Yan juga telah mendengar tentang hal ini. Sambil terus menatap tajam ke arah Lindong, sekarang senior Wang Yan, dia berkata, "Aku pernah mencoba mengejar dan bertarung dengan Yaoling selama 2 bulan. Namun dia masih berhasil melarikan diri. Meskipun dia saat itu menderita luka yang cukup parah. Tapi sekarang aku tidak pernah membayangkan bahwa Yaoling akan jatuh di tanganmu. Sekte Dao pada saat ini sepertinya berhasil mendapatkan murid yang cukup mahir. Lindong, aku tahu apa yang ingin kau katakan padaku, tapi saat ini tidak ada satu orang pun di sekte Dao yang bisa mengubah keputusanku." Mendengar ucapan dari senior Wang Yan, Lindong pun terdiam beberapa saat, dan setelah itu dengan suara yang lembut Lindong berkata, "Senior Wang Yan, dirimu yang pada saat ini bukankah sedikit egois?" Ketika Ying Huan mendengar kata-kata dari Lindong, ekspresi di wajahnya pun kini telah berubah, dan Huan segera memberikan isyarat pada Lindong dengan matanya. Namun sekarang Lindong malah menarik Ying Huan untuk pergi ke belakangnya, sementara kilatan mata yang ganas kini telah terlintas di mata Lindong ketika dia menatap Wang Yan dengan tatapan mata yang tidak memiliki rasa takut. Sementara mata suram dari Wang Yan kini sebenarnya juga telah menatap ke arah Lindong, dan kemudian dia berkata dengan nada suara yang acuh tidak acuh, "Setelah semua keinginan di dalam hatiku terpenuhi, maka aku akan mengucapkan terima kasih yang banyak kepada sekte Dao dengan nyawaku." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun hanya bisa mengerutkan keningnya, dan dia bisa merasakan sebuah kebencian yang sangat besar di dalam hati kakak senior Wang Yan. Dan karena kebencian yang sangat dalam itulah yang sebenarnya telah merusak pikiran dari Wang Yan saat ini. Dan Lindong merasa jika orang seperti Wang Yan membuat keputusan, maka siapapun tidak akan bisa dengan mudah mengubahnya. Tidak lama kemudian, senior Wang Yan
Sambil melihat ke arah Lindong dan juga Huan Huan, dia kembali mengatakan, "Lindong, jika kau ingin menghentikan diriku, maka kamu harus mengalahkanku. Namun aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padamu." Mendengar ucapan dari Wang Yan itu, Huan Huan hanya bisa menggigit bibirnya dan tangannya kini telah mengepal dengan erat. Mendengar kata-kata dari Wang Yan, Lindong sekarang hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Yang kemudian dia pun berkata, "Senior Wang Yan, jika begitu, mari kita bertemu dan juga bertarung di kompetisi aula." Mendengar ucapan dari Lindong, wajah dari Wang Yan pada saat ini berkedut karena dia tidak tahu dari mana sumber kepercayaan diri dari Lindong. Namun saat ini Wang Yan tidak mengatakan apapun lagi. Dia pun hanya menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya kembali berjalan melewati Lindong dan juga Huan Huan. Setelah kepergian dari senior Wang Yan, suasana di panggung pelatihan ini secara bertahap mulai kembali menjadi rileks. Namun sebagian besar ekspresi di wajah para murid-murid sektor Dao kini telah berubah karena mereka tahu bahwa kompetisi aula akan datang sebentar lagi, dan hal itu pasti akan sangat merepotkan karena kembalinya senior Wang Yan. Lindong pada saat ini melihat ke arah wajah Ying Huan Huan yang telah berubah menjadi kusam dan redup, dan pada akhirnya Lindong pun tersenyum yang kemudian dia mengatakan, "Sayang, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun senior Wang Yan itu kuat, tapi kakak Ying Xiao Xiao juga bukan orang yang mudah dihadapi, dan pemenangnya masih belum bisa ditentukan." Mendengar ucapan dari Lindong, Huan Huan pun menjawabnya, "Kau benar sayangku, aku harap juga begitu." Anjay, kenapa jadi sayang-sayangan anjir? Malam minggu lagi. Aduh, jomblo jangan halu anjir. Lindong ini pinter banget do bikin baper. Kampret emang. Tidak lama kemudian Ying Huan Huan pun menarik nafas lembut dan juga dalam. Dan di dalam pikirannya Huan Huan sangat berharap bahwa kakaknya bisa menghentikan kegilaan dari senior Wang Yan. Jika sampai orang seperti Wang Yan ini berhasil mendapatkan otoritas komando dan menjadi pimpinan untuk mengikuti kompetisi sektor besar, maka hal itu pasti akan segera berubah menjadi pertumpahan darah. Selain itu, ada dendam yang sangat besar antara sektor Dao dan juga gerbang Yuan. Meskipun selama ini Pak Tua Ying Kuanzi selalu bisa menekan dendam ini, maka hal itu akan menjadi cerita yang berbeda jika sampai senior Wang Yan memiliki otoritas komando, karena dia mungkin akan memimpin murid-murid dari sektor Dao untuk melakukan pertarungan sampai mati melawan murid-murid gerbang Yuan. Ying Huan Huan yang merasa kegelisahan di dalam hatinya, dia pun berkata pada Lindong, "Aku sekarang harus pergi dan melaporkan hal ini pada kakak Ying Xiao Xiao." Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Dan setelah itu, Huan Huan pun benar-benar pergi untuk meninggalkan Lindong di tempat ini. Sementara Lindong hanya bisa melihat kepergian dari Huan Huan sambil mengerutkan alisnya. Dan pada akhirnya, Lindong pun sekarang menarik nafas dalam-dalam. Dia pun bergumam, kompetisi aula pasti akan menjadi sangat rumit kali ini. Beberapa hari pun telah berlalu, dan pada saat ini Lindong tidak berhasil menemukan Ying Huan Huan di dalam sektor Dao. Karena pada saat berita tentang kembalinya Wang Yan menyebar di seluruh sektor Dao, maka hal itu benar-benar menimbulkan sebuah keributan. Dan para murid baru yang tidak mengetahui siapa itu senior Wang Yan, mereka pun pada akhirnya mencari tahu informasi. Dan setelah itu, para murid baru ini mengetahui bahwa sebenarnya senior Wang Yan adalah seseorang yang berada di peringkat 2 dalam daftar buronan sektor. Hal itu membuat ekspresi wajah para murid baru benar-benar sangat terkejut. Dan beberapa murid lama yang ada di tempat ini yang tahu siapa itu senior Wang Yan, mereka hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dan mereka berpikir bahwa kompetisi aula tahun ini pasti akan menjadi sangat kacau. Ketika perbincangan tentang senior Wang Yan terjadi di antara para murid-murid, saat ini para tetua dari sektor Dao sebenarnya telah memilih untuk diam. Dan di sisi lain,
senior Wang Yan yang telah kembali ke sekte ini. Dia juga tidak pergi untuk memberikan hormat pada tetua manapun. Sebagai gantinya, senior Wang Yan malah mengasingkan diri di puncak gunung sekte Dao. Dan dia pada saat ini diam-diam menunggu kedatangan dari kompetisi aula. Bahkan ketika mengetahui sikap dari senior Wang Yan, Lindong sekarang merasa tidak berdaya. Beberapa hari pun kini telah berlalu, dan atmosfer di dalam sekte Dao ini benar-benar telah mendidih karena sebuah kegembiraan. Dan Lindong pada saat ini telah membuka pintu kamarnya sebelum pada akhirnya dia melangkah keluar sambil membentangkan tangan dan menikmati sinar matahari pagi yang cukup hangat. Lindong pun telah melihat banyak orang kini bepergian ke puncak gunung dari sekte Dao. Pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam dan kilatan tajam kini terlintas di matanya. Setelah itu, Lindong pun berkata, kompetisi aula pada akhirnya datang juga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah pertarungan Lindong di dalam kompetisi aula kali ini? Apakah Lindong akan benar-benar berhadapan dengan senior Wang Yan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 11 episode 30. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam sekte Dao kali ini ada sebuah pegunungan yang menjulang cukup tinggi. Sampai-sampai gunung itu hendak menembus langit. Dan di atas gunung itu sendiri terdapat panggung arena yang sangat besar, di mana sekarang panggung arena itu sudah penuh dengan banyak orang. Karena hari ini kompetisi aula yang merupakan kompetisi termegah dari sekte Dao akan diadakan. Dan para murid kini telah datang ke tempat itu untuk melakukan sebuah kompetisi. Ketika Lindong menatap pemandangan yang megah ini, dia tidak bisa untuk tidak kagum. Dan setelah itu, Lindong pun langsung terbang untuk menuju puncak dari gunung raksasa yang terletak di tengah-tengah area. Di puncak gunung raksasa itu sebenarnya tidak hanya ada satu tempat untuk melakukan sebuah kompetisi ini. Dan arena pertarungan yang paling besar dan juga megah adalah arena pertarungan yang akan digunakan oleh Lindong dan juga senior yang lainnya. Dengan demikian, suasana di arena pertarungan milik Lindong pada saat ini benar-benar menjadi tempat yang paling ramai di antara arena yang lainnya. Ketika para murid dari Aula Sunyi pada saat ini melihat Lindong, mereka pun langsung berteriak histeris yang kemudian berkata, "Kakak Lindong telah datang, kakak Lindong ada di tempat ini." Dan tidak lama kemudian Lindong pada saat ini telah mendarat di samping Pangtong. Yang kemudian Pangtong pun melirik ke arah Lindong dan dia berkata, "Junior Lindong, kamu selalu menjadi orang yang terakhir tiba." Sambil tersenyum, Lindong pun meminta maaf pada senior Pangtong dan juga yang lainnya sambil mengatakan, "Hehe, mohon dimaafkan, aku memang sering terlambat." Sementara Jiang Hao pada saat ini terkekeh yang kemudian dia berkata pada Lindong, "Junior Lindong, apakah peringkat dari Aula Sunyi kita kali ini akan naik atau tidak dalam kompetisi aula? Semua tergantung pada dirimu." Menanggapi kata-kata Jiang Hao itu, Lindong pun hanya tersenyum. Dan setelah itu, dia kemudian melihat ke arah berlawanan dari tempat Aula Sunyi ini. Karena di tempat itu sebenarnya adalah distrik milik 3 aula yang lainnya. Di sana, sekarang sudah berdiri sosok dari Ying Huan-Huan dan juga Ying Xiao-Xiao. Tatapan mata dari Ying Xiao-Xiao pada saat ini terlihat menunjukkan sebuah jejak kesungguhan dan juga ketidakberdayaan di dalam matanya. Dan emosi yang ditunjukkan Ying Xiao-Xiao itu pasti disebabkan karena kemunculan dari senior Wang Yan. Dan di samping Ying Xiao-Xiao ada Ying Huan-Huan yang masih dengan sikap manis dan juga menawannya. Sementara di samping Huan-Huan ada King Ye yang pada saat ini sebenarnya sedang mengobrol dengan Ying Huan-Huan.
Pada saat Lindong sekarang sedang memperhatikan Ying Huan, tampaknya gadis itu juga menyadari sesuatu bahwa dia sedang diperhatikan oleh seseorang, yang kemudian Ying Huan pun memberikan kepalanya. Lalu dia melihat ke arah Lindong. Setelah itu, Huan dengan acuh tidak acuh kembali menarik pandangannya. Namun pada saat ini ekspresi kegembiraan sebenarnya telah muncul di dalam mata Huan. Dan ketika King Ye melihat Ying Huan dengan santai melirik ke arah Lindong, dia pada saat ini sebenarnya juga segera melihat ke arah Lindong dan memberikan sedikit senyuman. Di sisi lain, Lindong sendiri yang melihat tingkah laku dari King Ye dan juga Huan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dan sekarang Lindong berpikir bahwa tampaknya King Ye telah menganggap Lindong sebagai saingan dalam hal cinta. Pada saat ini senior Pang Tong dan juga senior yang lainnya, mereka melihat Lindong yang menatap ke arah Ying Huan. Dan tiba-tiba saja Pang Tong dan senior lainnya kini mulai menggoda Lindong. Junior Lindong, adik perempuan Huan pada saat ini telah menjadi incaran dari banyak orang di sektor Dao. Jika kamu ingin mengambil tindakan, sebaiknya kamu cepat bergegas. Jika tidak, maka adik Ying Huan akan diambil oleh seseorang seperti King Ye. Mendengar kata-kata dari Pang Tong dan juga senior yang lainnya itu, Lindong pun pada saat ini segera melirik ke arah Jiang Hao, karena dia adalah orang yang memiliki pandangan nakal terhadap Lindong. Dan segera setelah itu, Lindong pun menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Kakak-kakak senior, kalian terlalu banyak berpikir." Tidak lama setelah itu, Pang Tong pun kembali menggoda Lindong. "Hehe, Junior Lindong, ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun kita melihat adik perempuan Ying Huan menunjukkan pandangan seperti itu pada seorang laki-laki. Dan jika kamu bisa mendapatkan putri kecil dari sekte Dao ini, hal itu pasti akan jauh lebih menarik daripada kamu mendapatkan tempat pertama di aula sunyi kita." Sementara para murid yang ada di sekitar Lindong dan juga 4 senior pada saat ini melihat ke arah Lindong, dan kemudian mereka berkata, "Benar, kakak senior Pang Tong itu memang benar. Jika kakak senior Lindong bisa mendapatkan putri seperti senior Huan, hal itu pasti akan bisa merevitalisasi reputasi dari aula sunyi kita." Setelah mengatakan hal itu, para murid-murid dari aula sunyi ini kemudian tertawa terbahak-bahak. Lindong yang digoda terus-menerus oleh para senior dan juga murid-murid yang lainnya, dia hanya bisa menanggapi dengan cara menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun tepat ketika Lindong akan berkata, pada saat ini pikiran dari Lindong tiba-tiba saja tersentak dan dia mengalihkan pandangan ke ruang yang berada di puncak gunung. Karena di tempat itu, Lindong bisa merasakan aura darah yang cukup pekat yang pada saat ini telah terbang untuk melintasi langit. Karena itu adalah senior Wang Yan yang pada saat ini dirinya telah turun dan juga mendarat di distrik tempat murid aula langit berada. Dan ketika sosok dari senior Wang Yan ini muncul, keributan di puncak gunung kini sebenarnya telah mereda dan berubah menjadi kesunyian. Pada saat yang sama, senior Wang Yan kini tidak mendekati murid-murid dari aula langit. Dan ketika dia mendarat, tatapan matanya melihat acuh tidak acuh ke arah senior Ying Xiaoxiao, sebelum pada akhirnya dia duduk dan matanya kini telah tertutup. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao yang melihat kedatangan dari Wang Yan, dia hanya bisa menggigit bibirnya dan kemudian mengepalkan tangannya dengan cukup erat. Sementara Huan yang ada di samping Ying Xiaoxiao, dia pun melihat kakaknya, kemudian menggenggam erat pergelangan Ying Xiaoxiao sambil mengatakan, "Kakak, apa kau baik-baik saja?" Ying Xiaoxiao pun segera menoleh ke arah Huan. Dia tersenyum lalu berkata, "Aku akan menghentikannya." Namun dalam kata-kata Ying Xiaoxiao itu jelas memiliki sebuah perasaan ketidakberdayaan. Dan Huan hanya bisa menganggukkan kepala ketika mendengar ucapan dari kakaknya. Karena di dalam hati Huan sendiri pada saat ini, dia sebenarnya juga tidak yakin apakah kakaknya ini akan bisa mengalahkan senior Wang Yan. Tidak lama kemudian, Huan segera melihat ke arah Lindong, yang kemudian Huan pun kini menertawakan dirinya sendiri. Karena dia berpikir jika kakaknya Ying Xiaoxiao saja tidak bisa menghentikan senior Wang Yan, bagaimana seorang Lindong
bisa mengatasi hal ini. Meskipun Lindong telah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar, tapi sebenarnya kekuatan dari Lindong masih sangat jauh jika dibandingkan dengan senior Wang Yan. Semenjak kemunculan dari senior Wang Yan, tatapan mata dari Lindong sebenarnya telah tertuju pada senior Wang Yan. Dan menurut penglihatan Lindong saat ini, sebenarnya senior Wang Yan berada di tahap puncak 9 nirwana. Selain itu, kekuatannya juga tidak kalah dari Ying Xiaoxiao. Lagi pula, perasaan yang cukup berbahaya, yang benar-benar kuat, kini telah bisa dirasakan oleh Lindong ketika dia melihat kehadiran dari senior Wang Yan. Senior Pang Tong yang pada saat ini berada di samping Lindong, dia pun segera berkata, itu adalah kakak senior Wang Yan. Aku sebenarnya tidak berharap dia akan kembali lagi ke tempat ini. Di sisi lain, Jiang Hao, Fang Yun, dan juga yang lainnya, mereka juga melihat ke arah senior Wang Yan. Dan tanpa sadar, hal itu membuat bulu kuduk mereka telah berdiri. Setelah itu, mereka pun bergumam, tidak heran kakak senior Wang Yan berada di peringkat 2 dalam daftar buronan sekte, karena tidak ada murid dari sekte yang sebenarnya bisa menandingi dirinya. Mendengar hal ini, senior Pang Tong pun segera menghela nafasnya dan kemudian dia berkata, kali ini akan ada pertunjukan yang hebat di dalam kompetisi aula. Aku khawatir senior Ying Xiaoxiao tidak akan pernah mengizinkan senior Wang Yan untuk bisa mendapatkan otoritas komando atas murid-murid sekte Dao dalam mengikuti kompetisi sekte besar. Mendengar hal ini, senior Jiang Hao dan juga yang lainnya, mereka menganggukkan kepala tanpa suara. Sementara Lindong hanya bisa mengerutkan bibirnya, dan dalam sekejap saja suasana di tempat ini menjadi agak aneh. Tidak lama kemudian Lindong pun segera mengalihkan pandangannya, yang kali ini melihat kursi para tetua yang ada di depan sana. Dan di tempat itu sudah ada 4 pimpinan aula yang duduk di kursi masing-masing. Sementara di kursi bagian tengah adalah tempat yang diduduki oleh Pak Tua Ying Guanxi. Pak Tua Kile yang berada di samping dari Pak Tua Ying Guanxi, dia pun segera berkata dengan lembut, kepala sekte, bagaimana dengan masalah ini? Mendengar hal itu, Pak Tua Ying Guanxi pun segera menjawabkan, lanjutkan sesuai aturan. Dan kemudian Pak Tua Kile kembali berkata dengan suara yang rendah, menurut aturan, Wang Yan telah meninggalkan aula langit sejak lama, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi aula. Pak Tua Ying Guanxi pun segera memandang ke arah Pak Tua Kile, yang kemudian dia menghela nafasnya sambil mengatakan, tapi bagaimanapun juga, Wang Yan itu masih murid dari aula langitmu. Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Ying Guanxi segera melambaikan tangannya dan dia mengatakan, sudah waktunya, segera umumkan dimulainya kompetisi aula. Pak Tua Kile sekarang tidak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia berdiri, menatap lautan manusia yang ada di bawahnya. Dan suasana ribut di tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi. Pak Tua Kile berkata dengan nada suara yang cukup lantang, semuanya, aku berpikir pada saat ini bahwa kalian telah mengetahui aturan dari kompetisi aula yang telah dijelaskan oleh pimpinan aula masing-masing. Oleh karena itu, aku tidak akan menjelaskannya kembali. Tapi ingatlah bahwa kompetisi aula ini hanyalah sebuah pertarungan sparring untuk menunjukkan hasil pelatihan kalian. Dan ini bukan tempat di mana kalian harus menyelesaikan dendam pribadi. Oleh karena itu, semuanya harap tahu kapan harus berhenti. Jika ada yang berniat untuk membunuh sesama murid, maka sekte ini tidak akan pernah melepaskan kalian dengan mudah. Pada saat Pak Tua Kile mengatakan hal ini, tatapan matanya melihat ke arah senior Wang Yan, yang kemudian Pak Tua Kile pun melanjutkan kata-katanya, sebelum kalian datang ke tempat ini, seharusnya masing-masing orang telah mendapatkan nomor area dari aula masing-masing. Dan selanjutnya, kalian akan memasuki arena berdasarkan nomor yang telah kalian dapatkan.
Ketika Pak Tua Kile menyelesaikan kata-kata itu, sekarang telah banyak murid segera membalikan telapak tangan mereka, yang pada saat ini di tangan mereka sebenarnya telah ada token giok yang memiliki huruf di atasnya. Di sisi lain, Lindong pun juga tersenyum, dan dia pada saat ini juga segera membalikan telapak tangannya. Token giok yang ada di tangan Lindong kini telah bertuliskan kata A5. Setelah melihat huruf yang ada di token gioknya, kini Lindong pun segera terbang keluar dan dia mendarat di arena yang luas. Dan ketika Lindong baru saja mendarat di tempat arena pertarungan ini, sekeliling arena tiba-tiba menjadi sangat gempar dan tatapan mata Lindong sekarang juga terlihat sangat terkejut karena ternyata Ying Huan pada saat ini mendarat di arena yang sama dengan Lindong. Dan secara otomatis sebenarnya lawan pertama dari pertarungan Lindong saat ini adalah Ying Huan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil memenangkan pertarungan ini melawan Ying Huan? Ataukah dia akan mengalah pada seorang wanita? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.